Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Safitri Manopo dengan NIM 2230620013. Di sini saya akan membahas tentang musyawarah dalam konsep Al-Quran. Dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti pernah ada perbedaan pendapat, entah itu dalam keluarga, di tempat kerja, atau dalam masyarakat. Lalu bagaimana Islam mengajarkan kita menyikapi perbedaan dan mengambil keputusan bersama? Jawabannya yaitu melalui musyawarah, yang merupakan salah satu nilai penting dalam Islam yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sosial politik. Nah, kita mulai dari pertanyaan mendasar dulu. Apa itu musyawarah? Secara bahasa, musyawarah berasal dari kata Arab syawara yang artinya adalah saling berdiskusi dan bertukar pikiran. Bahkan secara akar katanya, ia bermakna seperti mengambil madu yang menyiratkan proses pengambilan sesuatu yang manis, berharga, membutuhkan kehati-hatian. Jadi, musyawarah itu sebenarnya proses mengambil keputusan bersama yang terbaik dari beragam pendapat. Kemudian ada secara istilah. Musyawarah ini adalah proses menyatukan berbagai pendapat lewat pertimbangan yang matang agar didapatkan sebuah keputusan yang terbaik. Ini bukan soal siapa yang paling pintar, tapi bagaimana kita bisa saling mendengarkan, mempertimbangkan, dan memilih jalan tengah yang paling bijak. Nah, para ulama tafsir juga membahas hal ini. Misalnya ada Wahba al-Zuhaili. Beliau mengatakan bahwa musyawarah adalah sarana menemukan kebenaran dan menyeleksi mana yang terbaik dari sekian banyak pendapat. Kemudian ada juga pendapat dari Fakhruddin Al-Razi yang mengatakan bahwa setiap orang dalam musyawarah harus menyumbang pendapat terbaik mereka agar solusi yang muncul benar-benar berkualitas. Kemudian bagaimana musyawarah itu dalam Al-Quran? Apa kata Al-Quran itu tentang musyawarah? Ada 3 ayat utama yang membahas langsung tentang konsep musyawarah ini. Yang pertama ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbicara tentang hak menyusui anak di dalam keluarga. Di sana dijelaskan bahwa keputusan untuk menyapi anak misalnya harus diambil atas dasar kesepakatan dan musyawarah antara ayah dan ibu. Artinya, bahkan dalam lingkup keluarga kecil sekalipun, Islam mengajarkan pentingnya dialog dan kesepakatan bersama. Yang kedua ada Quran Surah Ali Imran ayat 159. Ini sangat menarik karena berbicara tentang kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Allah memuji Nabi karena beliau lembut dan tidak memaksakan kehendak. Bahkan Allah perintahkan Nabi untuk bermusyawarah dengan para sahabat dalam urusan penting dan setelah itu bertawakal kepada Allah. Ayat ini jadi dasar bahwa kepemimpinan dalam Islam itu partisipatif, bukan diktator. Kemudian ayat yang ketiga ada Quran Surah Asy-Syura ayat 38 yang menyebutkan ciri orang beriman adalah mereka yang mendirikan sholat dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah. Nah, surah ketiga ini yang akan kita bahas yaitu Quran Surah Asy-Syura ayat 38. Tafsir dari Quran Surah Asy-Syura ayat 38 ini, menurut tafsir Al-Baghawi disebutkan bahwa orang-orang yang taat akan selalu bermusyawarah sebelum mengambil keputusan penting, baik urusan pribadi maupun sosial. Mereka tidak gegabah tapi mempertimbangkan dengan bijak. Kemudian Al-Qurtubi juga menambahkan bahwa musyawarah ini sudah menjadi budaya kaum Ansor di Madinah, bahkan sebelum Nabi hijrah ke sana. Mereka suka berdiskusi dulu sebelum bertindak. Kemudian ada tafsir Al-Maraghi yang menggarisbawahi bahwa musyawarah itu juga berlaku dalam urusan kenegaraan. Contohnya yaitu ketika Nabi wafat dan umat Islam berdiskusi untuk menentukan khalifah pertama. Abu Bakar dipilih melalui musyawarah ini.
Kemudian ada hikmah dari musyawarah. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari musyawarah? Yang pertama, taat kepada Allah dan rajin sholat, membentuk pribadi yang bijak dan terarah. Kemudian, hikmah yang kedua ada musyawarah melatih kita untuk saling mendengar dan menghargai, serta menghindari dari adanya konflik. Kemudian yang ketiga, keputusan bersama itu membawa sebuah kedamaian dan kekuatan sosial dibandingkan keputusan sepihak. Kemudian ada yang keempat, infak dan berbagi juga jadi ciri orang yang bermusyawarah, karena orang yang peduli terhadap sesama pasti mau mendengarkan dan mempertimbangkan kebutuhan bersama. Jadi teman-teman, konsep musyawarah dalam Al-Quran ini bukan hanya teori, tapi sangat aplikatif dan relevan dalam kehidupan kita, baik di keluarga, organisasi, hingga negara. Lewat musyawarah ini kita belajar saling memahami, mencari titik temu, dan menghindari ego pribadi. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kita semua tentang pentingnya nilai-nilai musyawarah dalam kehidupan sosial politik menurut perspektif Al-Quran. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.